Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andarini Asnawati MPD, yang terhormat Bapak Dr. Andes Maman Surahman MPD, dan yang terhormat Ibu Dr. Anda Loliana MPD. Perkenalkan, nama saya Deani Anggraini dari PGSD 2017 kelas B. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Sakti pada pembelajaran daring. Berikut adalah penjelasan secara garis besar yang dimulai dari judul Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Sakti pada pembelajaran daring. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pendidik, bahwa adanya penurunan hasil belajar siswa menunjukkan bahwa pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19 banyak menimbulkan masalah, seperti siswa kurang memahami penjelasan materi yang diberikan. Hal itu dikarenakan guru hanya menggunakan aplikasi WhatsApp dalam menyampaikan materi pelajaran. Lalu, kurangnya kerjasama atau pendampingan belajar antara wali murid dengan siswa karena sebagian ada wali murid di kelas 4 di sekolah dasar yang masih sibuk bekerja. Kurangnya sarana dan prasarana seperti smartphone yang memadai, adanya gangguan jaringan internet, serta adanya beberapa siswa yang keberatan untuk membeli kuota internet sehingga hal ini dapat berpengaruh pada hasil belajar siswa kelas 4 di sekolah dasar negeri. Identifikasi masalah. Yang pertama, guru hanya menggunakan aplikasi WhatsApp dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga banyak siswa yang kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, kurangnya kerjasama atau pendampingan belajar antara wali murid dengan siswa karena sebagian ada wali murid di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Sakti yang masih sibuk bekerja dan aktivitas lainnya. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana seperti smartphone yang memadai, adanya gangguan jaringan internet, serta adanya beberapa siswa yang keberatan untuk membeli kuota internet. C. Batasan masalah. Motivasi belajar siswa kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Sakti pada pembelajaran daring. Kedua, pencapaian ketuntasan nilai mata pelajaran pada masa pandemi COVID-19 atau pada waktu kegiatan belajar secara daring. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Sakti pada pembelajaran daring. E. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Sakti pada pembelajaran daring. F. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pembangunan ilmu-ilmu pendidikan, terutama yang berkaitan dengan motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Sakti pada pembelajaran daring. Manfaat secara praktis bagi pendidik dapat mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran daring, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring lebih variatif dan tidak membosankan, sehingga walaupun kegiatan belajar dilakukan secara daring, tetap tidak berdampak pada hasil belajar siswa. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini bisa dijadikan informasi dan metode untuk meningkatkan mutu sekolah. Bagi orang tua, hasil penelitian ini bisa dijadikan informasi bagi orang tua dalam memberikan motivasi dan mengurangi kesulitan yang dialami oleh siswa dalam melaksanakan pembelajaran secara daring,
Selain itu, hasil penelitian ini dapat meningkatkan ide kreatif orang tua dalam mendampingi anak ketika proses pembelajaran secara daring berlangsung. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dan informasi untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa, walaupun dalam keadaan keterbatasan sarana dan prasarana dalam pembelajaran daring. Bab 2. Kajian teori. A. Motivasi belajar. 1. Pengertian motivasi belajar. Sandrock 2007 mendefinisikan motivasi sebagai proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Surya 2014 mendefinisikan motivasi belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan. Berdasarkan pengertian motivasi dan belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah semua hal verbal, fisik, ataupun psikologis yang menunjukkan pada proses gerakan dan dorongan dalam diri manusia untuk melakukan proses perubahan tingkah laku yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2. Aspek-aspek motivasi belajar. Menurut UNO tahun 2018, aspek-aspek dalam motivasi belajar adalah yang pertama, hasrat dan minat untuk melakukan kegiatan pada saat pembelajaran daring. Dorongan dan kebutuhan untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan atas diri sendiri, lingkungan yang baik, dan kegiatan yang menarik. 3. Cara memotivasi belajar. Menurut Sunario tahun 2014, ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk memotivasi seseorang, yaitu pertama, memotivasi dengan kekerasan atau motivating by forcing, yaitu cara memotivasi dengan menggunakan ancaman, hukuman, agar yang dimotivasi dapat melakukan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, memotivasi dengan bujukan atau motivating by enticement, yaitu cara memotivasi dengan bujukan atau memberi hadiah agar melakukan sesuatu sesuai harapan yang memberi motivasi. Yang ketiga, memotivasi dengan identifikasi atau motivating by identification, yaitu cara memotivasi dengan menanamkan kesadaran sehingga individu berbuat sesuatu karena adanya keinginan yang timbul dari dalam dirinya sendiri dalam mencapai sesuatu. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Brophy pada tahun 2014, mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama, harapan guru yang berhubungan dengan keinginan guru agar peserta didik atau siswa dapat memiliki prestasi belajar yang tinggi. Yang kedua, instruksi langsung yang berhubungan dengan kemampuan siswa untuk memahami instruksi yang diberikan guru secara baik dan benar. Umpan balik atau feedback yang tepat berhubungan dengan kemampuan siswa untuk merespon dengan benar perintah atau instruksi yang diberikan oleh guru. B. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Menurut Nana Sujana pada tahun 2009, mengidentifikasi hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2016, juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Pengertian hasil belajar di atas disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Macam-macam hasil belajar. Ada 3 bagian macam hasil belajar, yaitu keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, serta sikap dan cita-cita. Pendapat dari Howard Kingsley ini menunjukkan hasil perubahan dari semua proses belajar. Hasil belajar ini akan terus melekat pada diri siswa karena sudah menjadi bagian dalam kehidupan siswa tersebut. 3. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Sugihartono pada tahun 2017 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu meliputi faktor psikologis dan faktor fisiologis dari peserta didik. Yang kedua, faktor eksternal. Meliputi faktor yaitu lingkungan sosial, lingkungan sekitar rumah yang bisa mempengaruhi anak. C. Peserta didik. Menurut Prihatin pada tahun 2019 dan beberapa pendapat ahli menjelaskan bahwa peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah anak yang bersekolah untuk mengembangkan diri mereka. Jadi, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memiliki kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. D. Pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran. Menurut Ronald, pada tahun 2013, pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh pendidik agar dapat terjadi proses interaksi guna untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Pengertian daring. Menurut Bill Fakih pada tahun 2015, daring merupakan singkatan dari komunikasi dalam jaringan, yaitu cara berkomunikasi yang cara penyampaiannya dan penerimaan pesan dilakukan dengan melalui internet. E. Penelitian terlebih dahulu. Ada 4 dari Eri Novalinda, yang kedua Rizky Sobandi, yang ketiga Rike Andriani dan Rasto, dan keempat dari Jumar Niati dan Aswar Anas. Motivasi belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 sekolah dasar memiliki hubungan yang sangat erat dan sangat positif. F. Kerangka berpikir. Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat peneliti gambarkan dalam bentuk kerangka berpikir seperti di bawah ini. Motivasi belajar merupakan variabel X yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik yang merupakan variabel Y. G. Hipotesis. HO. Tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Sakti pada pembelajaran daring. HA. Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Sakti pada pembelajaran daring. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis deskriptif. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di SDN 01 Gunung Sakti, Kota Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Waktu yang dilakukan untuk penelitian ialah waktu pra-penelitian pada tanggal 23 November 2020, merupakan waktu penelitian yang berlangsung pada tahun pembelajaran 2019-2020. Dan waktu penelitian akan dilakukan mulai tanggal 15 sampai dengan 31 Maret 2021. C. Variabel penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Variabel independen atau variabel X. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya perubahan pada variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini adalah motivasi belajar. Yang kedua, variabel dependen, Y, atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya perubahan dari variabel bebas.
variabel dependen dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik kelas 4. D. Populasi dan sampel penelitian populasi. 1. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Sakti, Desa Menggala, Kabupaten Tulang Bawang yang jumlahnya 22 orang. 2. Sampel. Berhubung jumlah siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Sakti, Desa Menggala berjumlah 22 orang, maka diambil sebagai sampel. 3. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling. Total sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. E. Definisi konseptual merupakan pengertian dari sebuah rancangan yang diungkapkan lewat kata-kata yang dapat membantu sebuah pemahaman. Motivasi belajar adalah sebuah hal verbal, fisik, atau psikologis yang menunjukkan pada proses gerakan dan dorongan dalam diri manusia untuk melakukan proses perubahan tingkah laku yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. F. Definisi operasional variabel. Definisi operasional merupakan gambaran teliti mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tertentu pada tiap-tiap variabel. G. Teknik pengumpulan data ada dua. Yang pertama, observasi. Metode observasi yaitu mengamat-amati. Jadi, observasi adalah mencari dan mengumpulkan data-data fakta mengenai gejala tertentu secara langsung dan menggunakan alat-alat pengamatan indera dan mencatat fakta-fakta itu menurut teknik tertentu di sepanjang waktu tertentu. Yang kedua, studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui dokumen-dokumen berupa data deskripsi, jumlah guru, jumlah siswa, serta data-data yang relevan dengan penelitian ini yang diperoleh secara langsung dari Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Sakti, Kota Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. H. Teknik pengolahan data. Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data diolah. Menurut Ari Kunto tahun 2016, teknik pengolahan data dalam penelitian meliputi: yang pertama, tahap editing. Tahapan ini data yang didapat diperiksa kembali apakah masih terdapat kesalahan di dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat atau terdapat keterangan fiktif. Yang kedua, tahap coding. Tahapan ini adalah usaha mengklasifikasi jawaban yang didapat dari responden menurut macamnya atau jenis pertanyaan kuesioner dengan memberi tanda atau kode-kode tertentu yang dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam mengolah data pada proses selanjutnya. Yang ketiga, tahap interpretasi. Tahap dari penelitian yang berupa data diinterpretasikan agar lebih mudah dipahami yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas, menurut Ghazali pada tahun 2013, validitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu pengukuran dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, instrumen tersebut dapat mengukur konstrat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Yang kedua, uji validitas instrumen. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai correlate item total correlation pada setiap butir pertanyaan dengan nilai R-table atau R-table terlampir. Jika nilai correlate item total correlation R hitung R-table dan nilainya positif, maka butir pertanyaan pada setiap variabel penelitian dinyatakan valid, sedangkan nilai R-table diambil dari pendapat Sugiono. Yang kedua, uji reliabilitas. Menurut Ghazali tahun 2013, reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah stabil dari waktu ke waktu.
Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliable jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten. Pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan one shot atau pengukuran sekali saja, dan pengujian reliabilitasnya digunakan uji statistik Cronbach-Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach-Alpha lebih 0 dari 0,60. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel nilai Cronbach-Alpha A. J. Teknik analisis data. Model analisis yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Rumus regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah Y sama dengan A plus B. Keterangan Y adalah motivasi belajar, X adalah hasil belajar peserta di kelas 4, A konstanta, dan B koefisien regresi. Pengujian semua analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan software pengolahan data Statistical Package for Partial CCS atau SPSS versi 24.0 for. Itulah hasil dari proposal skripsi saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.